Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Eka Kartika. Jadi Jadi sekarang kita sudah mencapai bulan ke-8, bulan Agustus. Jadi ternyata 2020 ini sudah melewati setengah tahunnya. Aku tuh bener-bener nggak nyangka kalau misalnya 2020 itu udah bulan 8 aja. Karena aku setiap nulis tanggal aja masih sering salah, masih sering garis, terus oh iya 2020 ya. Jadinya tulis 2020 kayak gitu. Dan mungkin karena banyak hal, jadi aku kayak nggak ngerasa kalau udah 2020 udah mau berakhir aja gitu. Jadi bulan Agustus ini adalah salah satu bulan yang paling spesial buat aku selain Januari, Februari, Juli, Desember. Banyak ya. Januari itu spesial buat aku karena Januari itu ya kalian tau lah tahun baru, dan di tahun baru itu biasanya banyak kue bertebaran di mana-mana, makanan di mana-mana, dan silaturahmi. Pokoknya Januari itu sangat-sangat spesial. Dan di Februari ada apa? Di Februari biasanya ada Valentine, coklat di mana-mana teman-teman. Terus di Juli itu spesial karena Juli itu adalah karena Juli adalah bulan lahir saya, dan Desember karena Desember itu Natal. Tapi kenapa ya kira-kira ada apa di Agustus? Jadi bulan Agustus ini aku nantikan karena banyak hal yang spesial. Dari tadi aku udah bilang spesial sih Agustus ya. Seperti yang kita ketahui, kalau di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, bulan Agustus ini juga adalah bulan ulang tahun gereja aku. Jadi biasanya tuh di Agustus itu aku jam terbangnya padat karena banyak banget acara gitu. Dan salah satunya yang spesial itu pastinya adalah 17 Agustus. Karena penyambutan 17 Agustus itu dari tanggal satunya bahkan memang udah sangat-sangat udah sangat-sangat spesial gitu. Biasanya tanggal 1 itu udah pada heboh cari-cari bendera karena udah 1 tahun gak dipakai. Biasanya bendera itu lupa nyimpen di mana, sangkin bener-bener rapinya disimpan sampai lupa bendera di mana. Biasanya kalau di tempatku orang-orang pada sibuk nyari tiang buat benderanya. Biasanya papaku kalau di bulan Agustus tuh mencari tiang yang cocok buat bendera kayak kita ini apa gitu. Karena setiap di depan rumah warga itu selalu dipasang bendera merah putih. Dan gak cuman itu, mobil-mobil, sepeda motor semuanya juga pakai bendera kecil itu loh. Selain adanya momen-momen pemasangan bendera, ada pula berbagai lomba-lomba yang diperuntukkan bagi anak-anak, bagi remaja, atau bahkan bagi seluruh kalangan untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, tak terkecuali juga di daerah asalku, di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Menurut aku di sana perayaan kemerdekaan Indonesia itu sangat spesial. Mungkin karena aku dari sana kali ya, jadi aku ngerasa spesial. Dan aku tinggal di Yogyakarta yang menurut aku mungkin aku tidak melihat seberapa heboh perayaan 17 Agustus di sini gitu. Mungkin karena 17 Agustusan di sini tuh aku baru nyoba sekali deh kayaknya. 2 kali.
dua kali, pas maba sama yang tahun 2019 kemarin. Selebihnya itu aku selalu menyempatkan diri untuk stay di tempatku untuk merayakan 17 Agustus karena sespesial itu teman-teman. Jadi hari ini aku bakal ceritain ke kalian semua perayaan-perayaan bukan rangkaian perayaan 17 Agustus di tempatku di Kabanjahe itu kayak gimana, semeriah apa. Mungkin di tempat kalian juga ada kemeriahannya tersendiri, tapi ini menurutku ini kemeriahan dari daerah asalku, Kabanjahe, Tanah Karo, Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau di kompleks rumah aku itu jarang banget ada lomba-lomba kayak gitu. Kayak sebiasanya. Seperti biasa, di tempat-tempat lain kan banyak lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, kayak gitu-gitu. Tapi seingat aku nih, selama aku tinggal di Kabanjahe dan semasa kecil aku, kayaknya baru sekali deh aku ikutan. Mungkin waktu itu mungkin karena aku anak yang rumahan kali ya. Jadi aku ingatnya cuman sekali. Yang paling aku ingat yang ikutan lomba 17-an yang ada panjat pinang, ada lomba makan kerupuk itu posnya di dekat rumah aku emang, jadi aku bisa menyaksikan kemeriahan anak-anak kompleks aku tuh kayak gimana. Tapi itu memang jarang banget dilakukan. Tapi yang lainnya ini dia. Yang pertama ada pawai obor di Taptu. Jadi Taptu itu adalah penyambutan perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 malam. Jadi kayak malam kemerdekaan itu kita pawainya itu pawai obor. Itu diikuti banyak orang, diikuti oleh para TNI, Polri, dan semua profesi-profesi lainnya, dan juga mahasiswa dan juga seluruh siswa di sekolah-sekolah yang ada di Tanah Karo dan Kabanjahe secara khususnya. Jadi itu di malam Sabtu itu semua peserta pawai itu bawa obor. Semua bawa obor. Terus biasanya nih anak-anak sekolah itu juga ada marching band di barisannya mereka. Ada yang marching band, ada yang bawa obor, terus mereka semua keliling kota. Jadi berbaris keliling kota sambil bawa obornya. Terus semua masyarakat Kabanjahe itu pada keluar pada nonton gitu. Jadi itu biasanya dimulai dari lapangan. Jadi ada namanya di sana lapangan Samura. Lapangan Samura itu lapangan sepak bola yang bisa dibilang lapangan sepak bola yang terluas di Kabanjahe. Jadi startnya dari situ sampai keliling Kabanjahe sampai di depan rumah bupati. Jadi biasanya mereka berkeliling kota membawa obor sambil menyanyikan lagu kebangsaan, sambil menyanyikan lagu kemerdekaan, dan juga yel-yel yang mereka punya. Dan semaraknya memang benar-benar luar biasa karena malam Sabtu itu biasanya tuh ramai banget. Dan itu dia. Aku mau tunjukin ke kalian bagaimana suasana malam Sabtu di Kabanjahe di daerah aku. Ini dia. Lintasi angkasa biru. Lapor penerimaan pawayanan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 2017. Siap dilaksanakan. Laksanakan.
Negara Republik Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu serta hadirin yang Selanjutnya ada pawai anak. Sebenarnya pawai anak ini dilaksanakan tidak di tanggal 17 Agustusnya, tapi dilaksanakan pada tanggal 15 atau 14 Agustus biasanya, karena biasanya pawai anak ini diikuti oleh anak-anak TK dan anak-anak SD. Jadi kalau misalnya itu semua disatukan dalam satu hari, dalam tanggal 17 Agustus itu, pasti bakal nggak selesai acaranya daerah aku ini gitu. Jadi dipisahin lah SD sama TK itu di tanggal 14 atau 15. Jadi biasanya anak-anak TK itu pada ikut juga, sama kayak Sabtu tadi, mereka juga akan keliling Kaban Jahe, keliling kota. Startnya itu beda lapangan. Aku lupa nama lapangannya apa. Cuman startnya dari sebuah lapangan juga sampai di depan rumah bupati lagi, itu benar-benar mengelilingi seluruh kota itu. Dan itu diikuti oleh banyak TK dan banyak SD. Jadi biasanya anak-anak SD itu banyak yang naik kuda, naik apa lagi nih? Biasanya anak-anak TK itu ada yang naik kuda, ada yang didandanin gitu pakai pakaian adat, ada yang didandanin pakai pakaian profesi, ada yang pokoknya ada yang ngedance, ada yang jadi mayoret, ada yang ngedrum. Dan kalau kalian penasaran, ini dia nih fotonya. SD juga sama, mereka juga bergabung di pawai anak ini di tanggal 14 atau tanggal 15. Dulu zaman aku masih SD itu anak SD-nya juga dibagi dua. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu ikut yang tanggal 14 dan tanggal 15. Tapi di kelas 4 sampai kelas 6 itu ikut tanggal 17 Agustus. Jadi dulu aku pernah ikut menjadi salah satu tim marching band di sana. Jadi dulu aku jadi apa ya? Jadi apa ya? Aku lupa. Jadi apa ya? Jadi dulu aku pernah terlibat sebagai penari tongkat di tim marching band sekolah aku waktu SD. Jadi aku dulu masih kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3 apa kelas 4 gitu. Lupa kelas berapa. Kelas 5 deh, kelas 5. Jadi itu kelas 5, aku tuh sebagai penari tongkat tadinya. Aku penari tongkat, terus waktu itu peraturannya masih
anak SD itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di tanggal 14 atau 15, dan kelas 4 sampai kelas 6 itu ikut juga di tanggal 17 gitu, ikut di tanggal 17. Jadi aku yang sebagai tim marching band itu bakal ikut 2 kali. Udah ikut di tanggal 14, tanggal 17 juga ikut. Jadi kayak sebenarnya capek sih, tapi dulu waktu kecil itu semangatnya masih membara, jadi nggak ada capek-capeknya sama sekali. Jadi ini dia guys, suasana anak SD yang lagi ikut pawai marching band bareng sama anak TK juga. Dari lapangan sampai ke depan depan rumah bupati. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jiwa. Menyaksikan pasukan drum band dari SD Sini Yosef Kabanjahe. Hadirin dan penonton, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk drum band SD Sini Yosef Kabanjahe. Di mana pasukan drum band Sini Yosef sebagai drum band pembuka dalam kita melaksanakan pawai anak TK, PAUD, dan SD.
Jadi serame itu orang-orang waktu masa pawai anak ini. Jadi waktu aku ikut pawai anak ini, waktu aku kelas 5 SD itu, biasanya kan anak-anak itu diikutin sama orang tua mereka untuk ngasih minum atau ngasih makanan gitu kalau lapar. Jadi waktu itu aku tuh nggak diikutin oleh siapa-siapa karena waktu itu orang tua aku itu lagi sibuk banget. Jadi karena ini juga baru pawai anak, cuman bentar doang kok. Lagian sekolah aku waktu itu urutan pertama. Jadi pagi banget. Jadi sekitaran jam 12 gitu kita udah kelar, semua udah kelar gitu. Jadi sekolah aku doang yang udah kelar karena kita urutan pertama. Jadi waktu itu aku pulangnya cepet. Jadi nggak diikutin pun nggak masalah, nggak haus-haus banget gitu kan. Menjadi wow banget ceritanya itu waktu di tanggal 17 Agustusnya. Di tanggal 17 Agustusnya diadakan lagi pawai khusus untuk anak. Diadakan pawai lagi tanggal 17 Agustus untuk anak yang SMP, SMA, dan seluruh profesi, mahasiswa, dan juga berbagai pihak lainnya, termasuk juga lansia, teman-teman. Lansia ikutan keliling kota, bayangkan. Jadi perayaan 17 Agustus yang pawai oleh anak SMP, SMA ini, dan juga yang lain-lain, ini tuh juga teknisnya sama yang tanggal sebelumnya, tanggal 14 atau 15 tadi. Cuman mungkin karena lebih gimana ya, diikutin sama orang yang lebih gede. Jadi mungkin alunan marching band itu juga lebih bagus, lebih terarah, dan lebih ada kelihatan seninya gitu. Tapi kalau anak TK sama SD, aku pribadi suka banget nih liatin mereka karena mereka itu yang masih polos-polos, imut-imut, lucu gitu. Meskipun nada mereka, nada alunan musik yang mereka bawakan nggak terlalu sempurna, tapi untuk anak-anak TK dan untuk anak-anak SD itu udah wow, udah keren banget menurut aku. Tapi biasanya pawai pada tanggal 17 Agustus ini lebih banyak peminatnya. Dan mungkin 50% lebih ramai daripada yang tanggal 15 atau tanggal 14 tadi gitu. Jadi ini dia guys, salah satu penampakan 17 Agustus yang diikuti oleh anak-anak SD, bukan, anak-anak SMP, SMA, dan banyak lagi. Itu kita lihat aja di video ini. Kamu udah gak sopan nutupin dari sana, dibilangin gak bisa. Video.
ada pasar raya 17 Agustus. Jadi di pasar raya 17 Agustus ini yang bersamaan sama pawai yang 17 Agustus tentunya, pawai yang keliling kota itu bersamaan, ada pasar di sepanjang jalan. Jadi kayak di sepanjang jalan itu semuanya itu tempat jual berbagai macam hal. Biasanya itu yang paling banyak, yang paling diminatin itu pasar Monja atau pasar Loak. Pasar itu diserbu oleh banyak orang, nggak cuman di kalangan anak-anak muda, anak-anak sekolah, tapi di seluruh kalangan, mau tua, muda, anak-anak, lansia, semuanya menyerbu pasar itu. Jadi gimana sih penampakan pasar itu? Ini dia. Dan itu murah-murah banget guys. You know, kalau kalian cuma punya 5.000 sekalipun, kalian bisa mendapatkan satu potong baju. Jadi guys, kalau 17 Agustus dan kalian itu masih memungkinkan untuk datang ke Kaban Jahe, datanglah ke Kaban Jahe. Tapi kalau corona, nggak tahu sih sekarang corona gimana. Apakah itu masih dilakukan apa enggak? Tapi kayaknya mungkin enggak sih. Semoga corona segera berakhir. Aku adalah salah satu orang yang sangat menunggu banget 17 Agustus karena si pasar 17 Agustus ini tadi, pasar Monja. Sebenarnya gimana ya? Lebih ke ada kepuasan tersendiri gitu. Dengan 5.000 kamu bisa mendapatkan sebuah hal yang lebih baik, maksudnya lebih baik. Biasanya kalau 5.000 itu paling beli es krim doang, tapi kamu bisa mendapatkan hal yang lebih wow lagi dengan 5.000 di hari itu, cuman di hari itu. Kalau di hari-hari lain udah harganya kembali normal kayak gitu. Jadi kayak lebih, bukan diskon juga sih, tapi memang harganya segitu kalau di tanggal 17 Agustus itu. Di antara kalian yang minat tanggal 17 Agustus datang ke Kaban Jahe, ayo datang. Tapi tunggu corona ya. Tapi kalau misalnya corona tetap ada, kayaknya sih Kaban Jahe tidak mengadakan acara-acara itu. Selanjutnya, aku yakin kalian masih semangat nonton video ini. Jadi di daerah aku, di Tanah Karo itu, ada beberapa tempat yang mereka itu merayakan
merayakan 17 Agustus dengan cara berbeda. Jadi di tempat aku itu ada yang namanya pesta tahunan. Pesta tahunan itu di setiap daerah di Tanah Karo itu punya tanggalnya masing-masing, punya bulan mereka masing-masing. Jadi kalau di tempatku di Kabanja, di rumah Kabanjaya itu biasanya di bulan Oktober. Tapi ada beberapa tempat yang pesta tahunannya itu diadakan di tanggal 17 Agustus. Jadi setiap tanggal 17 Agustus mereka tuh berpesta. Jadi pestanya itu bukan kayak pesta makan-makan biasa yang kalian anggap, yang kalian bayangin teman-teman, tapi pesta tahunan itu kayak rasa syukur. Jadi di Karo itu ada namanya pesta tahunan itu sebagai bentuk rasa syukur kita ke Tuhan karena dia sudah mengaruniakan apa ya, setelah membuat berhasil semua yang dikerjakan oleh para warga yang ada di sana. Jadi pesta tahunan ini diadakan oleh beberapa tempat pada tanggal 17 Agustus. Jadi setiap tanggal 17 Agustus selain mereka merayakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, mereka juga merayakan kemerdekaan Indonesia bersamaan di situ. Jadi itu lebih meriah pastinya. Biasanya itu diikuti oleh setiap warga yang jadi di beberapa tempat biasanya warga itu pada masak banyak. Jadi kayak masak berbagai masakan khas Karo, terus habis itu ditambah juga makanan-makanan khas. Ada juga konser tradisional yang diikuti oleh artis Karo tentunya di beberapa daerah itu untuk merayakan pesta tahunan juga pesta ulang tahun kemerdekaan Indonesia tadi. Jadi biasanya orang-orang dari luar daerah itu, daerah yang merayakan pesta tahunan ini, itu kadang ada yang bertamu gitu ke rumah mereka. Ada yang bertamu. Jadi siapa yang bertamu itu ya wajib disuguhkan masakan-masakan yang tadi sudah dimasak oleh warganya. Dan luar biasanya lagi teman-teman, Anda harus makan di setiap rumah yang Anda temui. Jadi istilahnya itu sama persis kayak ini, persis kayak tahun baru atau lebaran gitu. Jadi setiap rumah yang kita datangin itu harus kita makan makanan yang mereka suguhkan gitu. Harus dihabisin. Kalau nggak dihabisin, nggak bisa pulang katanya. Serem nggak tuh? Kayak gitu kira-kira di pesta tahunan sekaligus juga pesta 17 Agustus itu di tempat-tempat mereka. Jadi benar-benar spesial sih Agustus ini. Nggak cuman ada banyak bendera-bendera, ada banyak dekorasi-dekorasi kemerdekaan, tapi banyak banget yang benar-benar kayak gimana gitu ya. Dan tahun ini adalah tahun kedua aku tidak merayakan 17 Agustus di Kabanjahe. Kalau tahun lalu sih merayakan Agustus di tempat KKN. Itu lumayan meriah juga bersama dengan warga yang ada di sana. Sangat-sangat meriah. Tapi mungkin tahun ini pastinya tetap meriah. Spirit kemerdekaan itu pasti tetap ada, teman-teman, pasti tetap ada di dalam diri kita, meskipun nggak seperti biasanya, cara kita mengekspresikan diri nggak bisa kayak biasanya, tapi nggak apa-apa, kita bisa mengekspresikan diri kita dengan cara yang kita punya, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan cara yang kita punya juga. Jadi itu tadi dia momen-momen 17 Agustus di daerah aku, di Kabanjahe. Gimana menurut kalian? Gimana momen 17 Agustus di tempat kalian? Aku yakin di tempat-tempat kalian itu banyak perlombaan-perlombaannya. Yang di tempat aku, yang di kompleks aku itu jarang dilakukan. Bukan jarang dilakukan, mungkin jarang aku ikutin gitu. Coba kalian ceritain gimana momen-momen itu dan gimana kalian sangat merindukan
17 Agustus, apakah kalian sama kayak aku? Kalau Agustus itu sangat spesial, aku pengen tahu. Aku tunggu cerita Agustusan kalian. Aku tunggu cerita-cerita yang kalian rindu-rindukan. Jadi terima kasih udah nonton dan udah dengerin curhat ya, cuap-cuapnya aku pada hari ini. Aku harap kalian gak bosen, gak ngantuk dengerin aku dan gak gitu dengerin aku. Maaf kalau aku ada salah kata, maaf kalau misalnya ada salah yang aku lakukan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Aku mohon maaf. Dan sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Bye bye.